Halo Amici, balik lagi di channel YouTube aku, Jiglisius. Jadi hari ini kita akan ngebahas lagi soal skincare. Kalau misalnya kalian kemarin-kemarin merhatiin kok aku jarang nge-update masalah skincare atau kok kayaknya nggak pernah update skincare lagi. Memang dalam waktu sebulan ini aku lagi nyoba produk skincare yang baru aku coba. Kemarin aku udah share beberapa kali di Instastory, aku kasih tahu sama kalian kalau aku lagi nyoba skincare baru dan belum mau aku reveal. Dimana sih skincare-nya itu hasilnya oke banget. Nah, akhirnya aku excited banget karena video ini bisa tayang juga. Di video ini aku akan share sama kalian perjalanan aku menggunakan produk Miraculous Retinol Toner dan juga Miraculous Retinol Ampul. Ini adalah produk terbaru dari Avoskin. Jadi kalau misalnya kalian penasaran sama reviewnya, gimana produknya, cara pakainya, make sure kalian nonton video ini dari awal sampai selesai. Tapi sebelum itu aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan follow juga Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sekarang kita langsung ke videonya. Yuk! Oke, nggak usah panjang-panjang. Hari ini kita akan ngebahas Avoskin yang Miraculous Retinol Ampul dan juga Avoskin Miraculous Retinol Toner. Pada saat kalian nonton video ini, aku kayaknya yakin banget 90% dari kalian udah tahu apa yang namanya retinol, fungsinya apa, terus manfaatnya apa. Karena sebenarnya memang udah banyak brand yang mengeluarkan produk retinol. Jujur, produk retinol dari Avoskin ini adalah retinol pertama yang aku coba. Kita akan recap dulu, siapa tahu ada yang belum tahu mengenai retinol ini. Retinol sendiri adalah turunan dari vitamin A yang memang ditujukan untuk skincare dan bagus banget untuk kulit. Pada awalnya ditujukannya itu untuk menyembuhkan jerawat, tapi semakin kesini makin ketahuan lah bahwa fungsinya itu banyak, yaitu bisa jadi produk anti-aging, bisa juga untuk menghilangkan garis halus, bisa juga untuk melembabkan, dan yang pasti dia itu bisa meningkatkan produksi kolagen yang ada di wajah. Jadi makanya dia itu bagus banget untuk produk anti-aging. Terus selain itu juga ngaruh banget ke pori-pori. Dia itu bisa kayak mengangkat sel-sel kulit mati, dan si retinol ini bisa banget digunakan untuk mengatasi pori-pori yang tersumbat. Kenapa aku baru nyobain produk retinol sekarang? Jujur aku tahu produk retinol tuh udah lumayan lama sih, kayak kalau mau pakai produk anti-aging pakai retinol. Cuman begitu aku baca-baca kok kayaknya banyak banget yang bilang pakai retinol tuh purging dulu, terus pakai retinol tuh bikin wajah gatel, terus kalau malamnya pakai retinol, siang tuh katanya muka bisa jadi merah. Itu adalah serangkaian alasan yang bikin aku cukup mundur untuk nyobain retinol. Karena aku tipe orang yang kalau pakai skincare aku nggak mau pakai purging, itu melelahkan, itu capek, dan itu bikin stres. Makanya aku nggak nyobain retinol setelah sekian lama. Walaupun banyak banget yang bilang katanya bagus. Sampai akhirnya keluarlah si Avoskin dengan produk retinolnya. Sebelumnya kan Avoskin udah punya produk-produk yang memang bagus dan menjadi favorit. Nah, si Avoskin ini ngeluarin retinol ampul yang mengandung aktosom retinol. Perbedaan dengan retinol biasa, aktosom retinol sendiri tuh biasanya dipakai untuk brand-brand skincare yang high-end. Nah, kebayang nggak sih ada kandungan aktosom retinol yang ada di skincare lokal dengan harga yang sangat terjangkau. Jadi ini menarik banget nih untuk dicoba. Perbedaannya si aktosom retinol ini selain ada di produk high-end, dia itu bisa dibilang untuk kandungan retinol kandungannya yang paling mild, nggak bikin kulit iritasi, dan juga nggak menyebabkan purging. Kebayang dong aku yang sempat trauma jerawatan parah dan yang namanya nggak percaya, nggak mau banget sama yang namanya purging, tiba-tiba disodorin produk yang seperti ini, tentu saja aku tertarik banget untuk nyoba. Sampai akhirnya oke lah kita cobain. Nah, selain mengandung retinol, untuk si Avoskin yang ampulnya sendiri dia mengandung peptide, vitamin E, pomegranate, dan juga green tea. Sebenarnya di antara kedua produk ini tuh kandungannya mirip-mirip ya. Cuman untuk si tonernya dia itu ada 3% niacinamide yang justru bisa melembabkan wajah. Sisanya sih sama, ada peptide dan juga ada pomegranate. Pada saat nyoba produk ini deg-degannya tuh kayak deg-degan hidup dan mati banget. Aku sampai kayak
pakai enggak, karena jujur namanya purging, jerawatan itu aku udah trauma banget. Sebelum aku kasih tahu selanjutnya, aku mau ngasih tahu dulu kalau misalnya kalian beli yang tonernya, dia itu beratnya 100 ml. Menurut aku ukurannya pas sih, dia nggak terlalu gede atau nggak terlalu kecil. Terus untuk yang si ampulnya dia ada 30 ml. Secara packaging untuk dua produk ini menurut aku packagingnya cukup oke. Untuk packaging si tonernya dia dari plastik, jadi nggak gampang pecah. Cuma harus hati-hati aja kalau untuk si ampulnya, si packagingnya itu dari kaca gitu ya. Untuk harganya sendiri, si Avoskin toner ini 179.000 dan yang si serumnya itu harganya di 229. Ini aku ngambil harga dari website resminya Avoskin. Untuk packagingnya sendiri, kalau misalnya dibuka, dia itu packaging si tonernya nggak ada penghalang apa-apa, jadi bisa langsung diaplikasiin gini aja. Nah, untuk tekstur si produknya sendiri, dia itu produknya tuh agak-agak kental. Nah, awalnya aku pikir kayak, duh ini kental banget, kayaknya bakal terlalu rich di wajah aku. Terus udah gitu, di wajah aku tuh kayaknya bakalan terlalu berat dan akan terlalu lengket. Tapi ternyata enggak, pada saat diaplikasiin di tangan, terus diaplikasiin ke wajah, dia tuh cepet banget nyerapnya untuk si tonernya. Nah, sedangkan untuk si serumnya, teksturnya tuh memang agak thick gitu, warnanya kayak putih susu. Tapi sama, pada saat diaplikasiin pun ternyata dia cepet juga nyerapnya di wajah aku. Jadi untuk selama pemakaian produk dari si toner dan ampul ini, di wajah tuh cukup nyaman, nggak ada sensasi lengket dan nggak ada sensasi yang bikin wajah kayak terlalu berat sama skincare. Urutan pemakaiannya gimana sih? Biasanya kalau aku sempet baca-baca dulu untuk si toner ini, karena sebenarnya kalau retinol tuh kan mengangkat sel kulit mati juga ya. Jadi aku sempet kayak, jadi ini tuh dipakainya di urutan toner eksfoliasi apa toner hidrasi. Tapi mengingat teksturnya yang cair dan setelah aku baca-baca, katanya dipakainya itu di urutan toner yang menghidrasi. Jadi hydration toner urutannya, kalau misalnya mau di double toning, jadi misalnya aku mau pakai hydration toner dulu, bisa aku taruh ini di step paling akhir dari urutan si hydration toner. Nah, kalau untuk ampulnya sendiri aku taruh biasanya di urutan serum. Pada saat penggunaan kedua produk ini, awalnya aku nggak langsung pakai dua-duanya ya, karena aku jelasin sama kalian bahwa aku memulai ini semua dengan penuh rasa takut. Jadi aku awalnya tuh coba dulu si Miraculous Retinol Toner ini di malam hari selama 2 hari sekali. Aku pengen ngecek efeknya apakah ada komplain atau enggak. Karena aku pernah jelasin sama kalian, untungnya kulit aku tuh kalau nggak cocok sama produk tuh langsung kerasa dan langsung kelihatan. Jadi biasanya tuh gatel atau langsung tumbuh jerawat, pokoknya langsung kerasa nggak enak. Nah, sedangkan pada saat pakai toner ini tuh rasanya langsung enak dan langsung normal. Justru pada saat setelah pakai ini yang aku suka, kulit aku tuh kerasa lebih lembab. Mungkin kalian kayak sering banget dengar aku ngomong kulit jadi lebih lembab. Yes, bener, buat aku kulit lembab itu penting banget karena umur aku kan udah di atas 30. Jadi produksi kolagen yang ada di wajah aku tuh udah berkurang sehingga kulit aku yang kering ini makin terasa kering. Jadi penting banget buat aku untuk punya kulit yang lembab. Setelah aku pakai ini di awal-awal, baru aku lanjutin menggunakan si ampulnya. Di video ini aku akan ngasih lihat sama kalian per minggu di saat aku pakai produk si Avoskin. Tapi mungkin aku akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering banget kalian tanyain. Umur berapa sih biasanya yang paling pas untuk menggunakan produk-produk retinol ini? Menurut aku kalau misalnya kalian mau pakai produk retinol itu yang paling pas umur 25 sih. Kalau kalian sebelum umur 25, it's okay untuk pakai. Cuman kalau aku sih mengingat keadaan kulit aku di sekitar umur 20, 21 sampai 24 tuh justru kulit aku tuh lagi bener-bener dalam keadaan sangat prima. Tinggal dikasih basic skincare, dihidrasi cukup baik, bersihin dengan baik, itu tuh permasalahan tuh nggak ada. Jadi kulit tuh lagi dalam keadaan justru lagi bagus-bagusnya. Jadi menurut aku 25 lah pas. Tapi kalau misalnya kalian belum 25 dan kayak aku pengen nyoba, penasaran sebagus apa ya, feel free untuk nyobain. Tapi tetap harus trial error juga, karena setiap skincare itu hasilnya akan berbeda-beda untuk semua jenis kulit. Terus kalau misalnya nih kalian ibu hamil, ibu menyusui, sebenarnya aku paling bingung kalau ditanyain ini bisa dipakai untuk ibu hamil atau menyusui atau enggak. Yang pertama, karena kebetulan aku belum pernah hamil, jadi aku nggak tahu. Dan yang kedua, aku selalu mensuggest kalian yang hamil atau menyusui untuk berdiskusi dengan dokter kalian, karena dokter akan lebih tahu dalam menjawab mengenai hal-hal kayak gini. Untuk kulit sensitif bisa pakai atau enggak, seperti yang aku bilang tadi,
kulitnya sensitif atau enggak tetap harus dicobain. Aku tidak bisa menentukan apakah ini cocok atau enggak buat kalian. Cuman mengingat bahwa kulit aku tuh kadang suka rewel banget kalau dikasih produk baru atau dikasih produk yang ada bahan aktifnya tuh suka langsung kerasa. Menurut aku si Avoskin ini produknya mild banget dan dia enggak bikin purging. Dan untuk yang punya kulit sensitif, tambahan juga dia tuh nggak pakai parfum dan juga no paraben. Menurut aku ini tuh kayak semua yang kalian butuhkan ada di skincare ini. Dan tambahan juga untuk produk ini tuh mengandung pomegranate extract yang ada kandungan polifenol dan vitamin C-nya sebagai antioksidan. Terus selain itu juga dia itu ada raspberry extra yang kaya akan asam lemak, omega 3 dan juga omega 6. Ini berguna untuk melembabkan kulit. Terus ada juga green tea extract yang fungsinya itu bisa untuk menenangkan kulit dan bermanfaat sebagai antioksidan. Dan tentu saja ada vitamin E yang fungsinya untuk menjaga kelembaban kulit. Seperti yang aku bilang, kulit yang lembab itu is emas, wajib banget punya kulit yang lembab. Terus tambahan lagi kalau misalnya kalian setelah menggunakan produk retinol di malam hari, paginya itu make sure kalian pakai sunscreen. Sebenarnya ya pakai sunscreen setiap hari, tapi pastiin jangan sampai lupa ya. Karena kan retinol ini zat yang cukup aktif dan lumayan bereaksi terhadap sinar matahari. Kain itu pakainya boleh sehari 2 kali apa malam aja sih. Kalau aku jujur untuk si ampulnya itu aku pakai cuma di malam hari. Tapi kalau untuk si tonernya ini dipakai sehari 2 kali pun nggak ada masalah. Akhirnya ya setelah 2 minggu aku pakai untuk si tonernya itu aku pakai siang hari nggak masalah. Awalnya dua-duanya aku pakai malam itu karena aku pikir dia itu kandungannya terlalu thick. Jadi kayak aduh kalau aku pakai siang-siang takutnya muka aku keberatan skincare, terus aku berkegiatan malah nggak enak, lengket. Tapi ternyata enggak kok, untuk si tonernya ini enak banget dipakai sehari 2 kali dan dilanjutkan dengan skincare lainnya. Oke, nah sekarang aku akan ngasih lihat progresnya sama kalian selama 4 minggu aku pakai produk ini. Seperti dijelasin di awal, di video ini aku akan ngasih lihat sama kalian progres per minggunya dalam penggunaan produk-produk si Avoskin ini. Ini udah minggu pertama aku menggunakan produk Avoskin ini. Tadi aku udah ngasih tahu soal tekstur ataupun produknya kayak gimana. Dan sebenarnya ada sedikit tragedi. Nah, tadi kan aku ngasih lihat tuh sama kalian tentang foto pada saat pertama kali sebelum aku pakai. Di tengah-tengah aku pakai, setelah pemakaian kedua aku warnain rambut aku kan jadi warna biru gitu. Itu setelah 2 kali pakai, aku pakai si Avoskinnya, kulit aku malah enak banget, jadi kayak moist banget, lebih plumpy, kerasa lebih sehat. Aku suka banget. Setelah aku mewarnai rambut aku, itu tuh kan ada satu sachet yang dijadiin conditionernya. Terus aku juga pakai hair oil setelahnya. Entah kenapa muncul jerawat di sini dan di sini nih, kalau kalian lihat nih. Nah, ini aku akan lebih deketin lagi. Nah, di sini jerawatnya, terus di sini, terus ada juga di sini dan di sini. Ini si jerawat ini tuh muncul sama persis pada saat aku jerawatan parah dulu. Jadi begitu dia muncul aku langsung parno karena di sini pun tiba-tiba ada kayak benjolan yang mirip-mirip jerawat gitu. Nah, pada saat warnain rambut aku langsung ada 2 kemungkinan nih. Pertama, produk rambutnya karena aku sensitif sama produk rambut, dan kedua bisa aja dari si Avoskin. Tapi kan kita nggak akan tahu ya kalau nggak nyoba. Akhirnya setelah beres aku sempat keramas dulu kan, setelah warnain aku nekat aja aku keramasin karena aku berpikir kemungkinan sih dari produk rambutnya. Setelah aku keramasin si rambutnya, aku lanjutin pakai Avoskin dan ternyata si Avoskin ini malah membantu si jerawat aku cepat kering. Akhirnya aku cobain lagi si Avoskinnya dan tidak terjadi apa-apa. Berarti sebenarnya yang bikin aku jerawatan adalah si conditioner dan hair oil yang aku pakai pada saat kemarin aku ngeluarin rambut sendiri di rumah. Itu sempat agak-agak was-was dan kepikiran sampai nggak bisa tidur gitu loh, karena aku takut banget kalau sampai harus jerawatan lagi. Dan thanks God ternyata aku lanjutin pakai si Avoskin ini, dia bekerja dengan baik. Nah, ini udah seminggu pemakaian. Kemarin sih pada saat hari pertama aku ngambil gambar justru kulit aku baik-baik aja kan. Nah, setelah aku warnain rambut malah muka aku jadi ada bekas jerawatnya. Nah, kita akan lihat nanti si Avoskin ini di hari berikutnya gimana. Jujur ya, setelah 1 minggu pemakaian
Untuk kalian yang mencari produk anti-aging, ini langsung kerasa, bahkan di saat pemakaian pertama, kulit tuh jadi kerasa lebih sehat. Terus udah gitu, yang paling aku rasain sih dia lebih kenyal, lebih plumpy, dan terutama lebih lembab. Sedikit tricky, tapi so far aku suka. Nah, kalian bisa lihat, nanti aku akan update lagi, ini sih bekas jerawatnya akan cepet hilang menggunakan produk ini atau enggak. Untuk kedua produk Avoskin ini, aku pakainya cuman malam hari aja, termasuk si tonernya. Jadi aku sengaja emang enggak pakai di siang hari. Hai Amici, nah ini udah masuk minggu kedua dari penggunaan si Avoskin Retinol Series. Kemarin aku udah sempat nyobain pada saat pakai Retinol Series ini digabungin dengan AHA/BHA, karena berikutnya aku tahu kalian pasti akan nanya apakah produk ini bisa digabungkan dengan produk toner AHA/BHA atau enggak. Untuk beberapa kasus, aku sebelumnya sempat baca juga review dari beberapa orang, katanya aman digunakan bersama AHA/BHA. Tapi karena aku penasaran banget, akhirnya aku cobain 2 kali menggunakan toner AHA/BHA. Hasilnya mungkin karena memang kulit aku ini kering, kulit aku malah jadi kerasa lebih kering. Dan menurut aku nih hasilnya agak kurang maksimal dibandingkan dengan tidak digabungkan dengan toner AHA/BHA. Nah, sampai akhirnya nih karena aku mencoba aku gabungkan dengan toner AHA/BHA, aku berpikir kayaknya nih kalau misalnya digabungkan dengan toner AHA/BHA di aku hasilnya malah ke kulit berasa kering, kayaknya aku pengen nge-mixin produk ini dengan skincare yang benar-benar bisa melembabkan kulit wajah. Akhirnya aku bener-bener pakai serangkaian full, kayak pakai si retinol tonernya, terus pakai retinol ampulnya, terus aku pakai sheet mask, aku udah gitu pakai moisturizer, dan aku cari moisturizer yang benar-benar melembabkan kulit aku. Dan di step akhir aku pakai night sleeping mask. Itu hasilnya benar-benar bagus banget. Buat kalian yang mungkin umurnya udah kayak 27, 29 atau di atas 30 kayak aku, kalian pasti bakal ngerti banget yang namanya kulit mungkin kelihatannya kayak nggak ngaruh apa-apa, tapi begitu dipegang itu terasa banget moist, terus udah gitu kerasa banget lembab. Karena seperti yang aku bilang, kalau misalnya umur udah di atas 30-an itu produksi kolagen yang ada di tubuh, di kulit itu berkurang kan, jadi kelembaban kulit berkurang. Nah, begitu aku pakai Retinol Series ini dan aku gabungkan dengan produk yang benar-benar menghidrasi dan melembabkan, hasilnya benar-benar super bagus banget. Terus tambahan tadi di saat aku gabungin sama toner AHA/BHA, dia sama sekali tidak menghasilkan purging ataupun over eksfoliasi, dan enggak yang bikin kulit jadi parah banget, enggak. Cuman aku kurang nyaman aja pada saat menggunakannya karena memang aku nggak suka kalau kulit aku berasa lebih kering. Setelah pemakaian di minggu kedua ini, aku amat sangat suka banget sama hasilnya. Di saat kulit aku pakai make up itu kerasa banget bedanya. Ini penting banget buat kalian yang umurnya udah di atas 30 untuk menjaga kelembaban kulit. Karena kalau misalnya kelembaban kulit kalian berkurang, garis halus itu pasti bakal cepet banget muncul, terutama di area bawah mata. Terus yang paling sering itu garis halus itu muncul akan di jidat. Di jidat tuh pasti kalian akan menyadarinya tuh telat karena garis halus munculnya tuh tipis banget. Kayak kalau kalian lihat tisu yang kita uek-uek gitu ya. Nah, garis halusnya tuh akan sehalus itu, dan nanti begitu kalian sadar udah banyak banget. Jadi daripada kayak gitu, mending kalian cek dulu kulit kalian dan make sure bahwa kulit kalian kelembabannya tidak berkurang. Karena ini penting banget. Kebanyakan orang yang menggunakan skincare itu sebenarnya kan telat ya, sama kayak aku. Aku pakai eye cream telat, ini pun pakai retinol telat. Nah, makanya aku nggak pengen kayak kalian telat menggunakan produk ini. Nah, kalian bisa lihat hasil penggunaan produk di minggu kedua. Mungkin kalau misalnya karena ini baru penggunaan selama 2 minggu, untuk si bekas jerawat itu nggak terlalu kelihatan hilangnya, dan malah ada jerawat baru. Tapi yang paling utama dan paling awal dibenerin itu justru si tekstur kulit akunya dulu. Nah, habis ini aku akan pakai lagi ngelanjutin di minggu ketiga. Nah, nanti aku akan ngasih update-annya sama kalian mengenai penggunaan retinol ini. Hai
Michi, nah ini udah masuk ke minggu ketiga dari penggunaan Avoskin Retinol Series. Aku excited banget untuk minggu ketiga ini karena ternyata setelah penggunaan di minggu ketiga hasilnya bener-bener kelihatan. Bentar lagi aku akan tunjukin sama kalian, nanti aku close upin. Yang aku rasain adalah kalau kalian notice di bagian sini itu sebelumnya ada bekas jerawat dan di sini tuh bekas jerawat masih jelas banget. Ini tuh bener-bener memudar. Jadi kayaknya nih kalau misalnya yang aku lihat di 1 minggu dan 2 minggu pertama itu di saat aku pakai produknya, dia itu justru memperbaiki kelembaban kulit, tekstur kulit aku dulu, baru habis itu berpengaruh ke si bekas jerawatnya. Oke, minggu lalu aku nggak punya bekas jerawat ini, tapi sekarang ada. Kayaknya sih si jerawat ini tuh muncul gara-gara kemarin aku rajin bikin face paint, terus kayaknya aku ngebersihinnya nggak bersih sehingga muncullah benda ini. Dan ini pelajaran juga buat kalian kalau misalnya kalian mau pakai skincare, kalau kalian sebelum tidur, make sure kalian bersihin makeup kalian sampai sebersih mungkin, jangan sampai meninggalkan noda setitik. Oke, ini aku akan zoom in dan aku akan kasih lihat sama kalian kulit aku sekarang. Nah, seperti kalian lihat di bagian sini si bekas jerawatnya tuh udah memudar banget. Yang paling kelihatan dari, nanti deh aku bikin perbandingannya dari minggu ke-1 sampai sekarang minggu ketiga, yang paling kelihatan tuh yang di sini. Sebelumnya jelas banget. Di sini ada jerawat dan di sini juga. Ini memang belum hilang, tapi ini tuh udah bener-bener nggak ada isinya dan tinggal bekas merahnya. Ini ada jerawat baru lagi di sini. Seperti yang aku pernah jelasin sama kalian, semenjak aku bertarung dengan jerawat tahun lalu, kulit aku memang jadi gampang jerawatan. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat kulit aku, kak kulitnya udah bagus banget, itu tuh bukan perjalanan akhir, karena jerawat itu datang dan pergi, penyebabnya gonta-ganti, ada yang berubah sedikit, kadang itu nimbulin jerawat. Nah, tapi kalau misalnya ini kulit aku dipegang, dia teksturnya udah enak banget. Yang di sini juga kalau misalnya kemarin kalian lihat, dia kayak jelas banget bekas jerawatnya sekarang udah bener-bener pudar perlahan-lahan. Terus yang bagian sini juga, dan yang paling kelihatan sih yang di sini dan yang di bagian sini. Ternyata setelah pakai Avoskin hasilnya berkurang amat sangat cepat. Jadi kalau misalnya kalian selama ini struggling sama bekas jerawat, lama banget hilangnya, aku akan merekomendasikan produk ini sama kalian. Aku lupa dari video-video kemarin, ini pasti pertanyaan yang paling banyak banget ditanyain, kak, retinol series ini boleh nggak kalau digabungin dengan krim dokter yang lagi aku pakai? Sebaiknya kalian konsultasiin dulu sama dokter. Nah, di minggu ketiga ini aku mencoba nge-mixin masker wash off dengan si retinol series dari Avoskin. Sebagai pelengkap, kulit aku ini jenisnya kering. Kemarin aku sempat nyobain dia digabungin dengan masker wash off yang clay mask karena aku paling penasaran. Ternyata kalau digabungin dengan masker yang clay mask itu hasilnya bagus, karena si clay mask itu kan mengangkat kotoran yang ada di pori-pori, membersihkan kulit wajah kita juga. Jadi pada saat kita kasih skincare retinol ini hasilnya maksimal di kulit aku. Jadi justru di saat dipakein masker dia baik-baik aja. Terus pada saat aku pakai masker scrub, dia juga hasilnya masih cukup oke, nggak terlalu over eksfoliasi dan juga nggak bikin kulit kering. Jadi memang setelah cobain Avoskin Retinol Series ini, kandungannya sangat mild dan sangat cocok banget buat kalian yang baru mencoba produk retinol atau yang sama kayak aku sebelumnya tuh mau pakai retinol takut-takut, khawatir, takut gagal, takut malah purging. Kalian bisa nyobain produk ini. Mungkin kalian yang nonton video ini dari awal sampai sekarang tuh kayak nggak kelihatan banget hasilnya karena mungkin aku kasih urutan ya. Nanti di minggu keempat aku akan bandingin di minggu pertama muka aku sama di minggu keempat di saat aku liatin. Terutama kalian perhatiin jerawat, bekas jerawat yang ada di sini tuh ini bener-bener hilang, jadi kayak udah nggak kelihatan dan bener-bener udah kayak pudar dengan amat sangat cepat. Oke, sampai ketemu di minggu depan. Oke, tadi kan kalian udah lihat di minggu ketiga. Nah, ini tuh udah minggu keempat aku pakai produknya. Aku akan sedikit zoom supaya kalian lihat wajah aku. Nah, kalau kalian perhatiin, sebelumnya tuh ada bekas jerawat di sini yang jelas banget itu. Sekarang tuh udah hampir nggak ada tuh, perhatiin deh. Dan yang di sini pun udah tinggal bekasnya. Aku pakai retinol ini tuh kayak baru 1 bulan dan nggak dipakai tiap hari kan. Tapi hasilnya udah memudar banget kayak gini. Tuh kalian lihat deh, ini bener-bener
wah banget sih menurut aku hasilnya. Kalau dipegang pun si kulit aku tuh kerasa teksturnya lebih lembab dan lebih halus. Ini bener-bener udah nggak ada isinya ya untuk si jerawat yang ini. Terus yang di sini juga nggak ada isinya, yang di sini. Tapi overall kalian bisa lihat dong, setelah 4 minggu penggunaan kulit aku tuh jadi bener-bener enak banget teksturnya. Terus si bekas-bekas jerawat yang memang asalnya ada di sini tuh udah mulai pudar. Yang paling aku rasain sih yang di sini, asalnya kan kelihatan banget di minggu pertama tuh hitam banget, tapi dia hilang. Terus yang sini juga tuh, ini ngaruh banget sumpah di aku. Terus selain itu kulit aku tuh kerasa banget jadi lebih cerah, lebih fresh gitu ya. Dan yang paling aku suka memang pori-pori terasa lebih kecil. Sebenarnya bukan pori-pori terasa lebih kecil sih sebenarnya, tapi sel kulit mati dan yang menyumbat pori-pori itu udah terangkat. Jadi si pori-pori aku kelihatannya lebih kecil. Dan yang paling kerasa banget sama aku itu adalah setiap aku mau make up, kulit aku kerasa lembab dan juga pada saat dipakein make up, si make upnya bisa nempel dengan sempurna. Kalau misalnya kalian suka make up, kalian pasti bisa ngerasain banget di saat kulit kalian lagi kering, terus make up jadi nggak nempel, nggak bagus hasilnya, nge-crack, udah disemprot pakai setting spray, udah di set pakai compact powder yang bagus pun masih tetap hasilnya kurang bagus. Tapi setelah aku pakai si retinol dengan segala macam kebaikan yang ada di dalamnya, ternyata dia hasilnya bener-bener oke banget dan bagus banget di kulit wajah aku. Nih aku berharap banget si komedo ini bisa cepat terselesaikan. Tapi overall sisanya bener-bener oke banget. Salah satu produk yang menurut aku must have item buat aku, dan sekarang aku udah nggak takut lagi gitu pakai retinol berkat si Avoskin Miraculous Retinol Ampul ini. Nah, kalian tadi udah lihat hasilnya kayak gimana. Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan mengenai produk retinol ini atau punya pengalaman selama menggunakan produk retinol ini, kalian bisa share di kolom komentar, oke? Oke, paling segitu dulu videonya. Makasih udah nonton videonya. Aku berharap video ini bisa menjadi salah satu referensi kalian sebelum kalian mencoba atau membeli produk dari retinol ini, karena jujur permasalahan retinol ini begitu complicated, buat aku pun complicated dan menegangkan ya sebenarnya. Nah, mudah-mudahan video penjelasan perjalanan aku selama menggunakan retinol ini bisa menjadi referensi kalian. Kalau misalnya di video ini ada yang masih belum jelas dan pengen kalian tanyain, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar atau kalian bisa langsung DM aku di Instagram. Oke, paling segitu dulu videonya. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!